warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Bersama saya Citra Syadrianti Putri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas teks yang kedua, yaitu teks pidato persuasif. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian teks pidato persuasif atau apa sih teks pidato persuasif itu? Nah, sebelum itu Ibu ingin merangsang anak-anak Ibu untuk berpikir terlebih dahulu dengan melihat video yang akan Ibu tayangkan. Nah, simaklah video tersebut. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedang dahulu selalu di muka Istana Merdeka. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di Stadion Utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Tetapi alhamdulillah, Tuhan menolong. Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeledekan, kita punya stop kepada segala penyelewengan mental itu. Apakah jawaban dari anak-anak Ibu semua? Mungkin jawabannya ada yang sama, ada yang berbeda. Namun yang pasti, Bapak Presiden pertama kita itu sedang melakukan kegiatan berbicara di khalayak ramai atau di depan umum. Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian pidato persuasif, lagi-lagi Ibu ingin mengajak anak Ibu untuk berpikir lagi terlebih dahulu. Apa sih perbedaan antara berikut ini? Simak ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh pengertian dari teks pidato persuasif, anak-anak Ibu harus terlebih dahulu mengetahui perbedaan dari yang tercantum di video ini. Yang pertama ada gagasan. Gagasan yaitu ide dalam pikiran berupa pengetahuan, pengamatan, keinginan, perasaan, dan sebagainya. Nah, berpikir merupakan hak setiap manusia. Jadi, apapun yang ada di pikiran manusia, nah itulah gagasan. Kemudian ada pikiran. Sedangkan pikiran itu adalah ingatan atau hasil dari berpikirnya seorang manusia. Selanjutnya ada pandangan, yaitu hasil dari melihat atau memperhatikan sesuatu. Jadi apa yang dilihat, apa yang diperhatikan, itu merupakan pandangan. Selanjutnya arahan. Nah, arahan itu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau ada petunjuk, nah itu adalah arahan. Jika ada petunjuk untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Selanjutnya yaitu pesan. Pesan adalah perintah atau sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada orang lain yang dapat diambil sisi positifnya. Jadi kalau ada orang yang memberikan suatu hal yang baik, positif, nah itu merupakan pesan gitu. Nah, jadi apa sih pidato persuasif itu? Dari perbedaan-perbedaan yang telah dipaparkan, kemudian ada video juga tadi. Jadi apa sih pidato persuasif itu? Nah, pidato persuasif merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang menyatakan gagasan, pikiran, pandangan, arahan maupun pesan. Nah, jadi itulah teks pidato persuasif itu. Pemahaman kita yang pertama saat melihat Bapak Insinyur Soekarno berdiri di khalayak ramai di depan umum berbicara, mengungkapkan sesuatu gitu.
apapun sesuatunya itu, baik itu gagasan, pikiran, dan lain sebagainya itu. Nah, jadi itulah yang harus anak ibu pahami terkait apa itu pidato persuasif gitu ya. Selanjutnya ada tujuan berpidato ya. Pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Tentunya hal-hal yang disampaikan saat berpidato itu adalah informasi yang berguna bagi pendengar kita. Kemudian yang kedua yaitu meyakinkan pendengar. Maksudnya adalah yang kita sampaikan itu mempersuasi, sifatnya persuasif. Jadi meyakinkan pendengar kita untuk melakukan hal yang kita katakan gitu ya. Ini berkaitan dengan tujuan yang ketiga yaitu menggerakkan pendengar. Saat kita telah meyakinkan pendengar kita, maka kita secara tidak langsung ingin menggerakkan pendengar kita untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, yang keempat yaitu menghibur pendengar. Selanjutnya ada karakteristik pidato. Nah, ini perlu ya anak-anak ibu ketahui dan harus anak-anak ibu pahami. Pertama, memiliki tujuan yang jelas. Nah, pidato itu harus punya tujuan yang jelas. Untuk apa Ananda berpidato? Yang kedua yaitu materi yang jelas. Nah, jadi biar jangan kemana-mana topik yang kita bicarakan itu ya. Yang ketiga, objektif. Maksudnya adalah yang kita sampaikan baik itu gagasan, pikiran, pesan dan sebagainya itu haruslah informasi atau yang disampaikan itu valid datanya. Jadi tidak hoax yang disampaikan itu atau mengada-ngada. Yang keempat yaitu wawasan baru. Nah, jadi yang disampaikan itu harus up to date ya, informasinya baru gitu. Nah, yang kelima adalah kesimpulan. Nah, ini yang menjadi kekuatan dari teks pidato persuasif. Di kesimpulan ini biasanya terletak inti atau keinginan harapan dari gagasan, pikiran, pesan dan lain-lainnya itu ya. Nah, itu tadi pengertian, tujuan, serta karakteristik ataupun ciri-ciri dari teks pidato persuasif. Nah, untuk lebih memahami lagi, anak-anak ibu minta untuk mengerjakan modul ataupun LKPD yang telah dibagikan. Selamat bekerja, semangat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.